performa Milan terus merosot, nasib Pioli di ujung tanduk. Pioli dikabarkan bakal dipecat oleh AC Milan dari kursi allenatore jika ia gagal membawa timnya mengakhiri Serie A dengan zona 4 besar. Milan saat ini memiliki poin 66 sama dengan raihan angka milik Napoli dan Juventus. Dengan masih ada Atalanta dan Lazio, maka perjuangan Milan finish 4 besar dipastikan bakal sangat sulit. Dilansir oleh La Gazzetta dello Sport, Milan bisa jadi bakal mengambil langkah tegas dengan memecat Pioli jika sampai ia gagal membawa Rossoneri finish di zona 4 besar. Jika ia gagal membawa Rossoneri finish di zona 4 besar pada akhir musim nanti. Anehnya, performa dan pencapaian AC Milan terjun bebas di Serie A Italia tahun ini. Padahal Milan sebelumnya sempat memiliki rata-rata poin per pertandingan hingga 2,26. Tapi sejak memasuki tahun 2021, Milan terjun bebas dengan hanya mampu mengumpulkan 1,6 poin. Bahkan AC Milan kalah di 5 laga kandang sejak Januari 2021. Akhirnya pun sejumlah kandidat pengganti Pioli mulai bermunculan. Nama pertama yang disebut adalah ex-pelatih Lazio Ivan Juric. Lalu ada rumor pula ex-pelatih Milan Massimiliano Allegri juga masuk daftar. Tapi Pioli masih memiliki kesempatan di 5 laga tersisa untuk menghindari dirinya dari jurang pemecatan. Usaha pertama bakal dimulai akhir pekan ini kala Milan menjamu Benevento. Tapi masalahnya setelah itu Milan dihadapkan pada lawan yang berat. Setelah bertandang ke markas Juve, Il Diavolo Rosso harus melawan Torino dan Cagliari sebelum melawat ke markas Atalanta pada Giornata terakhir. Bintang gratisan AS Roma bakal jadi rekrutan pertama AC Milan di musim panas nanti. Sempat menjadi kandidat juara Serie A Italia pada musim ini. Dengan menjadi juara paruh musim, performa AC Milan mulai merosot usai momen pergantian tahun. Usai berakhirnya pekan ke-33, Rossoneri kini berada di peringkat kelima klasemen sementara. Tertinggal 13 poin dari Inter Milan yang ada di puncak. Nah, menanggapi penurunan performa ini, manajemen Rossoneri pun mulai menyiapkan pembenahan. Sejumlah bintang pun dilirik untuk dibayang di bursa transfer musim panas nanti, demi menambah kekuatan klub. Dilansir dari La Repubblica, Milan kini tinggal selangkah lagi mendapatkan rekrutan pertama mereka di musim panas nanti. Dan sosok yang dimaksud adalah kiper veteran milik AS Roma, Antonio Mirante. Mirante sendiri akan datang ke San Siro secara gratis karena kontraknya bersama Angelo Rossi akan habis pada 30 Juni. Nantinya ia diproyeksikan akan menjadi pelapis dari Donnarumma. Dan menariknya, masa depan Donnarumma sendiri masih diragukan mengingat kontraknya akan habis. Ditambah lagi kesepakatan untuk perpanjangan masih belum tercapai. Meski demikian, Mirante kemungkinan besar tetap akan menjadi kiper kedua jika Donnarumma hengkang. Karena Milan sudah mengincar sejumlah nama di bursa transfer musim panas ini untuk dijadikan kiper utama, seperti Mike Maignan dari Lille. Menariknya, dengan kedatangan Antonio Mirante dari AS Roma, maka posisi kiper kedua di skuad AC Milan selalu berganti. Pada musim lalu, posisi itu ditempati oleh Pepe Reina, yang kemudian hengkang ke Lazio di tengah musim. Nah, sehingga Rossoneri kemudian mendatangkan Asmir Begovic. Kemudian pada awal musim ini, dengan kepulangan Begovic ke Bournemouth, Milan memboyong kiper asal Rumania Ciprian Tatarusanu. Tapi sayangnya performa mantan kiper Lyon itu dinilai tidak terlalu memuaskan sehingga kini manajemen Rossoneri memilih memboyong Antonio Mirante. Mirante sendiri pada musim ini sempat menggusur Paul Lopez sebagai kiper utama Gelo Rossi. Tapi belakangan ini ia kembali tersingkir ke bangku cadangan. Dosa Pioli untuk AC Milan di putaran kedua Liga Italia. Kabar pemecatan Stefano Pioli memang wajar adanya, karena Pioli adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam penurunan performa Milan. Betul bahwa badai cedera merusak skenario AC Milan pada musim ini, tapi banyak pula momen di mana Pioli turut andil dalam kegagalan itu. Lalu dosa apa saja yang sudah Stefano Pioli lakukan?
Berikut ini ulasannya. 1. Perjudian lini depan. Jangan salah paham dulu, musim ini AC Milan memiliki penyerang dengan kualitas yang bagus. Sebut saja Ante Rebic, Rafael Leao, dan Zlatan Ibrahimovic. Tapi proposal yang dimiliki Milan rupanya jauh dari kata yang ideal. Seperti yang kita ketahui, AC Milan cuma memiliki satu penyerang tunggal saja yang bisa diandalkan. Dan sosok itu adalah Zlatan Ibrahimovic. Di luar itu tidak ada pelapis striker tengah yang mendekati performa Ibra. Milan memang sudah berusaha untuk mendatangkan Mario Mandzukic pada bursa transfer musim dingin lalu. Namun ex-striker Juventus itu tampil buruk. Bayangkan saja ia tidak mencetak satu gol pun dan malah harus menepi karena cedera. Nah, Pioli semestinya bisa membaca situasi ini. Dirinya terlalu percaya diri dengan sumber daya yang ada. Seperti diketahui, pada putaran pertama Milan bahkan berani memasukkan pemain debutan Lorenzo Colombo ke dalam skuad utama Milan. Andai saja hal ini disadari sejak awal musim, Milan setidaknya bisa memiliki striker pelapis dengan pengalaman dan kemampuan yang bagus. Perjudian Pioli dengan mengandalkan striker belia Lorenzo Colombo sebelum kompetisi dimulai ternyata keliru. Dan penyerang lainnya seperti Ante Rebic dan Rafael Leao tidak bisa memainkan peran striker tengah dengan kualitas yang mendekati Ibra. 2. Strategi ngawur. Bukan sekali dua kali Pioli tertangkap basah melakukan blunder taktik. Di tahun 2021 ini, Pioli cukup sering membuat keputusan keliru dalam taktiknya. Sebagai contoh, Pioli pernah menempatkan Alexis Saelemaekers sebagai fullback kanan dan Krunic sebagai penyerang sayap kiri. Dan itu terjadi dalam pertandingan melawan Sampdoria. Padahal di tim AC Milan masih ada pemain yang lebih layak menempati posisi itu. Di pos kanan misalnya, Anda David Calabria berhalangan. Masih ada Pierre Kalulu dan Diogo Dalot yang siap mengawal. Jikalau Diogo Dalot absen, setidaknya Pierre Kalulu masih masuk akal mengisi pos back sayap kanan. Dan ini terbukti pada laga di mana Saelemaekers turun sebagai bek sayap, AC Milan cuma bisa bermain seri lawan Sampdoria. Di laga yang sama, Pioli lebih memilih Red Krunic di pos penyerang sayap kiri ketimbang Jens Peter Hauge. Ironisnya, Hauge yang masuk di babak kedua justru mencetak gol penyelamat Milan dari kekalahan. Nah, hal serupa pun kembali terjadi di laga melawan Sassuolo beberapa pekan lalu. Baru unggul 1-0 di sebelum menit 75, Pioli memutuskan untuk bermain bertahan. Hal itu diwujudkan ketika ia memasukkan Red Krunic dan Joao Meite untuk menggantikan Ante Rebic dan Calhanoglu. Lalu apa yang terjadi? Tidak lama setelah pergantian itu, Milan kebobolan yang mana berawal terjadi setelah Joao Meite gagal memotong bola. Dan memasuki menit akhir pertandingan, Milan tertekan dan kembali kebobolan untuk akhirnya mengakui keunggulan Sassuolo dengan skor 1-2. Pergantian pemain dari Stefano Pioli berujung petaka bagi Milan. 3. Inkonsisten. Pada tahun 2020, AC Milan begitu perkasa dengan tidak terkalahkan selepas meledaknya pandemi Covid. Tapi ketika memasuki tahun 2021, performa AC Milan menurun drastis. Gada cedera menjadi penyebab utama kegagalan itu. Tapi cedera bukanlah satu-satunya yang membuat AC Milan terpuruk sejauh ini. Karena faktanya penampilan AC Milan di kandang dan di tandang sangatlah berbeda. Pada musim ini AC Milan mencatatkan salah satu rekor terbaik mereka di partai tandang. Tapi lain halnya dengan pertandingan kandang. Meski dengan strategi dan pemain yang sama, Milan bisa meraih hasil yang bertolak belakang. Akhirnya sorotan pun diberikan kepada Pioli. Pioli dianggap gagal mempertahankan konsistensi penampilan AC Milan. Jika memang cedera menjadi faktor utamanya, seharusnya kegagalan meraih kemenangan tidak hanya dirasakan saat bermain kandang. Sebagian pihak pun menuding jika taktik yang dipakai oleh Pioli sudah terbaca oleh musuh. Pada tahun 2020 lalu, formasi 4-2-3-1 Pioli begitu efektif untuk mengalahkan lawan. Tetapi semenjak Milan kalah dari Inter dalam laga derby kedua musim ini,
Rossoneri sering kerepotan dalam meladeni permainan lawan mereka di Liga Italia.